Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Bang Jai kali ini akan membahas tentang bagaimana cara melindungi, cara membantu anak yang menjadi pelaku bullying. Seperti kita ketahui bersama, ada anak jika melakukan perilaku bullying dan anak yang menjadi korban ini mungkin ada cedera sampai sakit atau bahkan meninggal. Tentu ketika menghukum juga kasihan, atau di penjara ya tentu akan sulit, ya kan? Walaupun itu juga melanggar hukum karena menghilangkan nyawa orang lain atau melakukan penganiayaan yang berakibat fatal. Oleh karena itu, jika memang dijumpai anak sudah ada cikal bakal atau bakat sering melakukan bullying, walaupun belum parah atau belum sampai mencederai, mungkin baru saja menghina, mengejek ya, atau mengucilkan, tentu harus ditangani dengan baik. Memberikan sanksi atau hukuman kepada anak pelaku bullying tentu tidak selamanya tepat. Yang paling penting adalah bagaimana melakukan pendampingan. Jadi yang membutuhkan pendampingan psikologis itu tidak hanya korbannya saja atau saksi, tetapi juga pelakunya. Nah, bagaimana tata cara memberikan pendampingan atau support kepada pelaku bullying? Nah, tentu akan Bang Jai bahas di sini. Maka itu jangan di-skip ya. Tonton sampai akhir. Kemudian jika suka berikan like serta komentarnya, serta subscribe yang belum subscribe. Bullying kerap kali terjadi tidak hanya di lingkungan tempat tinggal anak, tetapi juga di sekolah. Baik korban bullying yang menyaksikan maupun yang melakukan atau pelaku bullying harus dilakukan pendampingan psikologis, terutama membangun kembali karakter anak sehingga tidak mudah terpicu untuk mengganggu atau melakukan perundungan pada anak lain. Pendidikan karakter memang harus diterapkan sejak usia dini atau sejak anak mampu mengenali perilaku yang benar dan salah. Seringkali mengenalkan perilaku yang benar dan salah kepada anak tidak menjadi perhatian khusus bagi orang tua, mungkin karena orang tuanya sibuk semua dan sementara anak diasuh oleh pembantu atau suster, di mana anak diajarkan atau dilatih untuk memiliki sikap empati pada teman dan mengembangkan diri. Ketika anak melakukan tindakan bullying pada anak yang lain, sudah bisa dipastikan bahwa anak tidak mempunyai sikap empati sedikit pun kepada teman. Tentu hal ini menjadi perhatian bagi orang tua. Tidak ada kata menyesal ataupun terlambat ketika menjumpai anaknya menjadi pelaku bullying. Yang perlu dilakukan adalah kembangkan sikap empati, bantu anak untuk mengenali perilaku yang benar dan salah, perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Upaya preventif atau pencegahan yang lebih pada edukasi dan akan terbawa sampai dewasa. Komunikasi, edukasi, hal-hal yang baik perlu dilakukan kepada anak, dan ini akan dibawa sampai dewasa. Apalagi anak usia dini belajar melalui observasi atau role model orang tua mereka. Menyontohkan perilaku yang baik kepada anak sangatlah penting.
Ketika orang tua ingin anaknya tidak menjadi pelaku bullying, ya tentu harus menjaga sikap, menjaga perilaku, tentu dengan saudara, dengan istri, dengan suami, atau dengan pasangan masing-masing. Mengembangkan sikap empati terhadap pasangan, terhadap ibunya, terhadap bapaknya tentu akan sangat penting untuk memberikan contoh. Atau mungkin dengan memperlakukan anak lain dengan kasih sayang, menghargai, menghormati, tidak mengejek, tidak mengintimidasi, itu akan memberikan contoh bagi anak. Sehingga anak akan meniru sesuatu yang positif dan terbawa hingga dewasa. Pencegahan sejak dini terhadap anak perlu dilakukan, dan ini dimulai dari lingkungan keluarga, di mana ayah, bunda harus memberikan contoh bagaimana menunjukkan sikap empati terhadap anak yang lain dan memberikan edukasi atau penjelasan betapa menderitanya ketika diintimidasi, diperlakukan tidak baik oleh orang lain, oleh anak lain. Ketika sudah menjadi pelaku bullying, perlu adanya konseling, konsultasi. Ini untuk apa? Untuk membentuk atau memodifikasi perilaku bagi pelaku perundungan atau bullying. Cara ini sebagai usaha untuk menerapkan proses belajar maupun prinsip-prinsip psikologis pada perilaku anak melalui operan conditioning atau mengkondisikan perilaku anak tentu ke perilaku-perilaku yang baik akan membantu mengurangi kebiasaan membuli temannya. Dan ini tentu akan berlanjut ketika anak menginjak usia remaja maupun dewasa. Dalam memodifikasi perilaku anak, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Bisa saja melalui positive reinforcement atau penguatan positif. Ketika anak melakukan tindakan yang baik, yang positif, perlu dikasih penghargaan. Tentu tidak selalu berupa benda atau hadiah. Bisa saja ungkapan secara verbal, luar biasa atau bagus atau hebat setelah melakukan kegiatan atau aktivitas positif atau menunjukkan perilaku yang positif. Dan tentu juga dijelaskan kepada anak perilaku apa yang menunjukkan bullying dan tentu tidak boleh dilakukan. Buat kesepakatan dengan anak jika melakukan kembali kira-kira apa punishment atau sanksi yang bakal diperoleh. Ketika ada kesepakatan antara orang tua atau guru dengan anak terkait perilaku bullying ini, tentu anak pun akan jelas dan tahu resiko yang didapatkan jika melakukan kembali. Pendekatan ini akan memasangkan stimulus positif dengan perilaku, sehingga secara tidak sadar anak akan terangsang atau terstimulasi, terpicu untuk melakukan perilaku atau tindakan-tindakan yang positif. Atau bisa juga menggunakan negative reinforcement. Seperti tadi yang sudah Bang J jelaskan bahwa tentu perlu penguatan yang sifatnya negatif perlu dijelaskan jika melanggar atau melakukan kembali tindakan yang sifatnya kurang tepat atau melakukan perilaku bullying kembali, apa kira-kira sanksi yang akan dicapai atau hukuman yang akan didapatkan. Tentu ini pelan tapi pasti akan membuat anak berpikir ulang ketika ingin mengganggu temannya atau melakukan perundungan atau melakukan bullying. Nah, kebiasaan berpikir bahwa ada tindakan yang beresiko dan akan mendapatkan sanksi jika dilakukan, tentu anak akan berpikir kritis, akan lebih memilih
Cara-cara yang baik untuk membuat nyaman. Cara-cara yang positif untuk mencari perhatian orang lain. Cara-cara yang positif untuk mengatasi rasa cemas dan sedih. Bukan lagi mengganggu temannya atau melakukan perundungan kepada temannya. Orang yang membuli anak lain atau anak yang membuli anak lain dapat memperoleh manfaat dari terapi ini. Meskipun anak mungkin enggan untuk mengakui perilaku intimidasi atau bullying secara terbuka. Tetapi ketika memang sudah ada laporan, bukti, saksi bahwa anak melakukan bullying, ya tidak ada salahnya melalui langkah terapi ini. Dalam melakukan terapi, tentu pelaku bullying akhirnya dapat memahami dampak dari perilaku yang menyakitkan anak lain. Tentu dapat mengenali sejatinya apa yang dilakukan selama ini tidak tepat dan salah, dan bisa menimbulkan resiko cedera pada anak yang diganggunya atau dibulinya. Selain itu, anak juga bisa mengeksplorasi alasan mengapa mereka melakukan bullying atau intimidasi. Penting bagi orang tua atau guru membantu anak menggali mengapa sampai melakukan tindakan bullying. Tentu ini sudah Bang J jelaskan di video-video sebelumnya. Mempelajari keterampilan baru untuk berkomunikasi secara positif dengan orang lain sangat penting. Tentu anak perlu diajarkan latihan asertif. Ketika ada perasaan tidak nyaman, cemas, perlu diajarkan bagaimana cara-cara mengatasi ketidaknyamanan itu. Dan memberi kesempatan anak yang melakukan bullying membahas pengalaman pribadi yang mungkin berkontribusi pada perilaku bullying sangat penting. Anak diberi kesempatan untuk melakukan talk down atau berkeluh kesah pada orang-orang sekitarnya, tentu yang bisa dipercaya. Seringkali pelaku bullying memiliki luka pribadi yang belum terselesaikan, yang tentu berkontribusi pada perilaku bullying mereka, dan menangani luka emosional atau identitas dan masalah sosial dengan terapis yang berkualitas dapat menjadi langkah integral untuk menghentikan perilaku bullying. Selamat mencoba.